Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini saya mungkin menawarkan sesuatu Pak Erben ke Ibu ini. Kalau Ibu mau tetap menganggap Yesus itu Bapa, boleh. Tapi bukan Allah Bapa. Iya, bukan Allah Bapa. Aku ngomong Iya. tadi. Kenapa? Bisa sebentar dulu, Bu, sebentar. Sebentar, Iya, Bu. Sabar, Bu. Nanti saya gantian bicara. Setelah saya bicara, nanti Ibu rekam dulu. Kalau kita dua-dua bicara, jadi sampah ucapan kita sama-sama. Siapa tahu berguna. Kalau nggak berguna juga nggak apa-apa. Jadi kalau Ibu mau tetap menganggap Yesus itu Bapa, boleh. Tetapi bukan Allah Bapa. Ya, sama seperti Bapak Ibu tadi bilang, katanya lagi. Iya, bukan Allah Bapa. Bapa saja kan aku. Boleh saya selesaikan dulu. Sorry Bang, maaf. Boleh saya selesaikan dulu. Maaf. Iya. Kalau kita saya kan sama-sama menjadi anak-anak Tuhan gitu ya. Saya juga berusaha bersabar gitu. Gak apa-apa. Iya, kita kan sudah. Memang suaramu lembut memang, tapi orang Batak bilang mengedika gitu. Iya, kalau kita Kristen Bang, kalau kita salah boleh ini kan. Iya, sudahlah, diamlah. Iya, baik, sudah diamlah. Diam. Sabar Bu ya. Baik, sudah, baik. Jadi kalau Ibu mau tetap menganggap Yesus itu Bapa, boleh. Tetapi bukan Allah Bapa. Dalam kitab Yesaya 9 ayat 5, nubuatan tentang Yesus, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, lambang pemerintahan ada atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Jadi Yesus itu adalah Bapa kita, Bapa yang kekal, tapi bukan Allah Bapa yang di surga yang dimaksud tadi dalam doa Bapa kami. Kenapa dia bisa dipanggil Allah Bapa yang kekal? Karena melalui Yesuslah kita memperoleh atau dianugerahi kekekalan itu, hidup kekal itu. Dia yang berhak menentukan, memastikan siapa yang hidup kekal, siapa yang mati kekal. Maka dalam hal ini, Yesus adalah Bapa kekal. Sama seperti yang Ibu tadi ambil contoh Pak Erben. Pak Erben hanya bisa menjadi Bapa bagi anak-anaknya. Pak Erben tidak mungkin adalah Bapa bagi bapaknya. Ya. Jadi selain Bapa yang kekal, Yesus itu pun boleh kita panggil Bapa Guru, karena Dia adalah guru kita, ya kan? Dia juga bisa dipanggil Bapa Gembala. Orang pendeta di gereja pun kita panggil Bapa Gembala, kan? Yesus pun boleh kita panggil Bapa Gembala, ya, penasihat ajaib. Jadi dalam konteks supaya nggak campur aduk, karena orang Oneness biasanya mengotak-atik, mengacaukan pemikiran Bapa ini. Jadi Bapa Yesus boleh dipanggil Bapa dalam konteks lain, bukan dalam konteks Allah Bapa, bukan dalam konteks Bapa kami yang ada di surga. Tetapi Yesus boleh dipanggil Bapa yang kekal, Bapa Gembala, Bapa Guru, Bapa Hakim juga, karena nanti Dia akan menghakimi kita. Kira-kira demikian untuk jalan tengah pemikiran Ibu Daylon tadi. Demikian. Oke, saya pikir Ibu belajar untuk membaca Alkitab lebih teliti, pelan-pelan ya. Jadi tidak pernah ada di dalam Alkitab Yesus Allah Bapa itu sendiri atau Allah Bapa jadi manusia. Yang Alkitab ajarkan dan yang diteruskan oleh gereja, Yesus adalah firman-Nya Allah Bapa yang inkarnasi di dalam rahim Maria. Melalui firman dalam rupa manusia yang bernama Yesuslah Allah Bapa menyatakan program rancangan keselamatan hidup kekal bagi manusia. Jadi iman Kristen sudah jelas dengan mengatakan bahwa Yesus adalah firman Allah, Yesus ilahi, Yesus adalah anak Maria, dari rahim Maria dikandung, dan Dia anak manusia. Oke Bu? Iya Pak Pendeta. Oke, jadi itu ya, karena jadi kalau kita berdoa lebih bagus kita berdoa, Bapa di surga, terima kasih kepadamu
Engkau Iya. telah mengutus aku, Yesus, sebagai penyelamat penebus hidupku. Aku serahkan hidupku kepadamu ya Bapa, di dalam putramu, anakmu yang tunggal, firmanmu dalam rupa manusia, Yesus Kristus, penebus dan Iya. penyelamat hidupku. Amin gitu. Iya, amin. Karena Amin. Yesus katakan, mintalah kepada Bapa dalam namaku. Tidak Oh, iya. dikatakan oleh Yesus, mintalah kepadaku sebagai Allah Bapa, maka Iya. aku akan melakukannya. Yesus nggak ngomong begitu, tapi Yesus mintalah kepada Bapa dalam namaku, artinya dalam otoritasnya, dalam Iya. jalannya Yesus. Maka kita mengalami berkat damai sejahtera. Udah paham Iya, Ibu ya? amin. Iya, Nah, amin di Pak. situ. Ya. Amin. Kan Jadi lebih baik kan kasih jelaskan biar Iya, yang banyak betul, yang Ibu. Kristen, aku juga Kristen, masih Bapak yang lebih ini kan, kalau kita umat masih kalau masih sekolah masih TK. Iya, enggak apa-apa, Bu. Nah, Sama-sama Ibu belajar. pernah sekolah Alkitab atau Ibu pernah sekolah teologi ya? Kalau Bapak kan pernah sekolah Alkitab, kalau Pantekosta kan harus sekolah Alkitab, kalau kita umatnya. Oh Umat- ya, umat. makanya Ibu Jadi nggak Makanya apa-apa, yang Ibu- penting belajar. Yang penting itu penting kita Ibu tuh belajar belajarlah, diskusi. belajar Iya, ya. Belajar, Ibu. Ada dua arah, gitu. Jadi Iya. jangan asik dengan diri sendiri. Jadi Tidak, ada kita teman kan bicara, Kristen. ya, hormati teman bicara. Ketika Iya. teman kita berbicara, kita diam. Ketika Iya. kita ditanya, kita menjawab, yang menanya diam. Soal Nggak benar atau apa-apa. salah jawaban itu, nanti kan baru kita bisa renungkan sama-sama. Iya. Kalau dua-dua Kita bicara, apa, Iya. seperti saya bicara, ibu bicara lagi kan? Iya. Jadi kalau dua-dua bicara, jadi nggak berguna Betul, semuanya. Demikian, Iya. silakan ibu bicara kita ya. kita Kristen Protestan ikut Pantekosta gitu, masuk Pantekosta dari Kristen Protestan. Nah, ya, Lalu Ibu. kita ikut GPDI Pantekosta, ikut masuk masuk Iya. Pantekosta, ikut udah masuk ke situ, udah ke Pantekosta, tapi Kristen Protestan. Tapi aku udah. Oh, Pak Erben, aku izin turun dulu ya, Pak. Oh. Oke. Ya, Kenapa terima Bang? kasih. Bisa? Ibu, Silakan. kita Ibu. sama-sama dari Ada Pantekosta, Ibu. tuh. Oh, Iya. trust tuh mau Kita diskusi, semua Pak, kita boleh semua adalah dulu. gereja Pentakosta. Iya. Iya. Kita semua adalah gereja Pentakosta. Cuman pemahaman, kita harus punya pemahaman yang benar, Ibu. Jadi kalau Iya, iya. dalam memahami ketuhanan Yesus, kita harus bisa menempatkan Yesus sebagai Sang Putra, yaitu firman yang telah turun dari surga untuk membawa keselamatan bagi manusia. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa tanpa Iya. melalui aku. Kalau tidak melalui aku, berarti Yesus itu adalah perantara kita, Ibu. Jadi itu yang harus Iya. dipahami. Kalau Yesus disebut Mesias, ya itu kalau ada yang bilang Yesus Nabi, bagaimana Ibu? Setuju tidak kalau Yesus disebut Nabi? Aduh. Jadi gelar kemanusiaan itu bisa disematkan pada Yesus. Jadi Ibu nggak usah pusing-pusing, yang penting Ibu memahami siapa Bapa, siapa Putra, siapa Roh Kudus. Itu yang ditekankan di sana, Ibu. Iya. Betul. Amin, amin, Pak. Amin. Motor, Pak. Motor. Oke Bu, terima kasih Bu ya. Lebih- Nanti Iya. kalau Nggak ada apa-apa. pertanyaan di sini tempat diskusi Bu ya. Iya. Maafkanlah apa-apa. tadi kalau ada tegangan tinggi, Nggak memang harus apa-apa, ada kita kok tegangan sama. tinggi. Soalnya kalau ada tegangan tinggi, Iya. Terlalu ya terlalu sedikit- banyak mengalang tabu-tabu bilang. Ya lebih bagus kan Bapak kasih ini kan Pak